Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan di kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa, kalau saya Ya. justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan, maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Kan kita berbangsa bernegara kan udah, masa udah di 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Halo pemirsa Cokro TV, topik kita kali ini masih tentang Pilkada Jakarta. Ini tema yang menarik dan saya kira patut untuk kita bicarakan di dalam forum ini. Saya bersama Dr. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia dan Kaprodi S3 Universitas Islam Internasional Indonesia. Selamat datang ke Cokro TV, Bung Jay, via Zoom. Makasih sudah diundang kembali. Suara agak serang, nggak apa-apa ya? Iya, tapi udah sembuh ya flu-nya ya? Sudah mulai sembuh kayaknya. Oke. Ya, jadi ini kan Litbang Kompas beberapa waktu lalu kan mengeluarkan hasil surveinya. Jadi Anies dengan elektabilitas tertinggi 29 sekian persen, Ahok 20%, dan BTP lah ya, BTP 20%, dan RK Ridwan Kamil 8%. Terus kemarin di wawancara Rossi, Ahok Basuki Cahayapurnama menyatakan menarik tuh kalau ada rematch antara Ahok versus Anies gitu, karena itu bisa ngetes sekaligus apakah memang kekhawatiran orang tentang munculnya politik identitas kalau keduanya bertanding di Jakarta itu akan terjadi gitu. Jadi ini menarik nih soal bagaimana nih Jakarta ini. Gimana menurut Bung J? Ya, pertama soal 3 nama itu memang sejak katakanlah setahun terakhir ya, atau 6 bulan terakhir lah. Nama Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil itu memang 3 nama teratas yang sering ditemukan oleh lembaga-lembaga survei di dalam SIGI atau jajak pendapatnya. Jadi Kompas itu mengkonfirmasi aja bahwa memang belum ada perubahan dalam hal siapa nama-nama yang paling potensial berada dalam pikiran masyarakat untuk menjadi gubernur Jakarta gitu. Nah itu. Jadi belum ada nama baru di Jakarta ini. Nama-nama lain di luar mereka bertiga ya cukup jauh, terpaut jauh gitu. Nah soal memang yang paling pertanyaan yang paling menarik kalau kemarin kan pertanyaan paling menarik itu adalah Ridwan Kamil maju di Jakarta apa enggak gitu kan. Nah sekarang Ridwan Kamil tidak kemungkinan besar tidak maju di Jakarta. Maka pertanyaan berikutnya adalah siapa dong kalau gitu yang akan melawan Anies gitu. Nah kalau melihat 3 nama tertinggi itu ya jadinya orang berpikir berarti mungkin Ahok dong lawan Anies gitu. Nah betul saya setuju memang kalau Ahok lawan Anies lagi itu menarik memang. Tapi pertanyaannya menariknya itu dalam arti apa gitu kan. Nah pasti saya kira ya yang dalam istilah sepak bola El Clasico ya. Pertarungan klasik 2 orang ini muncul lagi. Nah, kalau ada El Clasico seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa memori-memori, strategi-strategi, peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi pada tahun 2017 itu tidak ada jaminan tidak terjadi lagi kan? Kenapa? Karena diperkirakan kalau Anies sama Ahok maju itu potensial untuk sangat kompetitif. Nah, menurut teori perilaku memilih
faktor-faktor seperti identitas, terutama agama, kesukuan, itu selalu laten sifatnya. Dan dia bisa muncul kalau eh, apa? Kalau minimal ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah apa? Kalau apa namanya pertarungan itu apa namanya sangat kompetitif, sangat kompetitif dan bersifat bipolar, gitu. Bersifat bipolar. Artinya ada head to head. Nah di Jakarta memang akan kemungkinan pasti akan terjadi bipolar di Jakarta itu. Ya, kenapa? Karena Undang-Undang Jakarta yang baru itu tetap mensyaratkan seorang gubernur Jakarta itu eh, apa dianggap sebagai dinyatakan sebagai pemenang pemilu sebagai gubernur kalau dia memperoleh suara lebih dari 50%. Jadi ujung-ujungnya tetap akan bipolar. Nah, yang kedua syaratnya adalah kompetitif. Kompetitif artinya jarak elektabilitas antara kedua calon yang head to head tadi itu sangat dekat, sangat dekat. Nah, kalau kita perhatikan kekuatan Anies itu di berbagai survei ya, kalau yang dikeluarkan oleh Kompas kemarin itu survei top of mind kayaknya. Yang 30 terus 20 itu kan top of mind, bukan simulasi misalnya 3 nama atau simulasi head to head. Ya. Kayaknya Kompas belum mengeluarkan simulasi head to head antara Ahok sama Anies. Nah, diperkirakan jarak antara Ahok sama Anies itu bisa sangat dekat, di kisaran 40-an. Kita kalau misalnya salah satu cara mudah untuk melihatnya adalah Pilpres lalu. Pilpres lalu kekuatan utama Anies di kisaran 40% kan? Karena dia dapat suara sekitar 41,07% di Jakarta. Jadi itu boleh disebut sebagai kekuatan utama Anies. Kenapa disebut kekuatan utama Anies? Karena dia sudah dibombardir dengan serangan dari Kim ya, dari apa Prabowo, dari Jokowi dan seluruhnya itu, dia tetap bisa bertahan di angka 40-an di Jakarta. Di Pilpres kemarin kan itu sangat keras tuh Pilpres kemarin. Nah, itu berarti kekuatan utama Anies sekitar 40-an. Itu masih perlu 11%-an lagi. Nah, apa kekuatan Ahok kalau kita anggap Ahok itu punya loyalis seperti pada tahun 2017, maka apa namanya kekuatannya juga di sekitaran itu kan 40-an persen. Kan di pemilu 2017 Ahok di kisaran 40-an persen. Jadi sangat kompetitif. Nah, faktor ketiga yang bisa menimbulkan apa selain bipolar dan kompetitif, faktor ketiga adalah kalau ada dua identitas yang dipertaruhkan di dalam pemilu yang head to head itu. Nah, kan jelas tuh ada dua identitas yang dipertaruhkan di DKI, yaitu Anies sebagai Muslim, Ahok sebagai minoritas, bukan hanya minoritas Kristen, minoritas etnis Cina, tapi juga minoritas dari segi Kristen, agama kan. Jadi inilah salah satu alasan kenapa politik identitas di 2017 itu cukup besar gaungnya. Nah, kalau itu dimasukkan lagi, dijadikan lagi sebagai rematch, banyak orang khawatir itu akan muncul. Satu, memang menarik, tetapi apa namanya, memang menarik juga untuk ngetes apakah politik identitas yang dikhawatirkan itu akan terjadi atau tidak. Tapi pertanyaannya, apakah partai-partai politik mau coba-coba di Jakarta, coba-coba gitu, hanya untuk ngetes apakah politik identitasnya berjalan apa enggak. Ya, kalau untuk ngetes apakah politik identitas berjalan apa enggak, kan kita bisa lakukan survei eksperimen. Tidak perlu pilkada beneran, gitu. Nah, itu saya kira yang perlu menjadi catatan. Saya sendiri memang khawatir itu akan terjadi kembali. Saya khawatir karena faktor tadi, terutama 3 faktor itu. Jadi syarat-syarat agar politik identitas muncul itu bisa dipenuhi kalau Ahok berhadapan dengan Anies. Apalagi dua-duanya sama-sama petahana. Maksud saya Ahok pernah jadi gubernur, Anies pernah jadi gubernur, gitu. Jadi itu akan sangat banyak yang harus diperhitungkan. Tapi kalau poinnya menarik, ya menarik. Dan saya kira Ahok bilang menarik itu konteksnya juga mungkin dari segi personal dia, karena kan dia dihantui oleh apa ya, dia merasa sering disalahkan gara-gara lo sih Hok gitu kan,
Dia kan bilang begitu di dalam wawancaranya itu. Iya, iya. Makanya dia pengen ngetes karena kondisi udah berubah, dia merasa sudah berubah dan seterusnya. Tapi sebelum soal itu, Bung Jai, tadi kan Anda menyebut soal parpol-parpol pendukung ya. Ini kan yang menarik adalah bahwa semua parpol yang ada di Jakarta itu kan nggak bisa ngusung sendiri kan? Ya. Ya sekarang ada paket aman misalnya, tapi kan juga nggak aman nih, Nggak aman. nggak Aman aman. aman. Jadi PKS bisa aja paket itu tidak bisa direalisir gitu. Terus kemudian kemungkinan PDIP ngusung Anies itu juga besar kan, Ya. karena di faktor agama, dan memang menurut survei Litbang Kompas salah satu yang jadi pertimbangan orang memilih itu di Agama. Jakarta itu Ya. agama itu tinggi sekitar 70% gitu. Terus Kim yang tidak punya calon sekarang gitu ya. Dan saya barusan membaca misalnya Golkar mewacanakan Bapak Alun Yusuf Hamka tadinya sebagai cawagup, sekarang jadi cagup gitu. Jadi ini masih cair banget gitu. Jadi ini soal parpol ini gimana Bung Jai? Karena kan saya menyimak satu pernyataan Bung Jai di salah satu podcast bilang bahwa ada yang membedakan antara pilpres dengan pilkada, soal strategi itu, soal bagaimana, karena tidak ada threshold kan gitu. Gimana Bung Jai menjelaskan ini? Kalau threshold ada, Bung Sahal. Jadi harus 20% kan? Oh, oke. Enggak, maksudnya untuk calonnya. Oh, Ada ya? untuk calonnya ada. Oh, oke, oke, oke. Jadi Sorry, partai-partai, saya salah berarti. makanya partai seperti PKS tidak bisa ngusung sendiri, itu kan itu apa namanya, thresholdnya harus 20% Oh, kan. oke, oke, ya, ya. Nah, memang apa, itu tadi dilema bagi parpol-parpol itu, satu, setiap parpol tidak bisa ngusung sendiri. Yang kedua, parpol itu kan kalau mereka berkoalisi untuk mencalonkan seorang calon gubernur, kan pikiran tujuan pertama pasti menang kan. Karena itu mereka harus cari calon yang potensial menang gitu. Nah, tadi saya bilang ada 3 calon yang paling kompetitif di Jakarta, yaitu Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Ya. Jadi kalau misalnya hanya ada satu calon di antara 3 itu, maka mencari lawannya yang sepadan agak sulit. Kalau hanya satu calon yang muncul. Sekarang ada Ridwan Kamil, kemungkinan tidak maju. Karena tinggal 2 calon, maka eh, Anies maju, asumsinya berarti harus mencari calon lawan yang sepadan. Lawan yang sepadan tinggal apa namanya, Ahok. Ahok menghadapi dua tantangan. Satu, partainya tidak bisa maju sendiri, perlu mengajak partai lain. Yang kedua, apa tadi, posisi Ahok yang pernah berlaga di 2017 yang bisa menimbulkan isu-isu politik identitas, ya, ya, yang dikhawatirkan. Dan untuk wilayah yang strategis Jakarta, saya kira partai-partai termasuk PDIP tidak mau tuh apa namanya, gambling, berjudi gitu di Jakarta. Jadi mereka pasti akan berhitung dengan sangat matang. Nah, yang paling menarik itu sebetulnya kalau tiga-tiganya nggak maju, Oke. itu. Kalau tiga-tiganya nggak maju, maka Dan itu sangat mungkin juga ya. mungkin hanya satu jalannya, yaitu Anies tidak dapat partai. Tidak dapat tiket ya. Ya, kalau Anies tidak dapat tiket, maka itu pertarungan menjadi sangat terbuka, begitu. Nah, eh, jadi partai-partai ini, kubu PDIP maupun kubu Kim, saya kira masih berpikir pertama apa sikap mereka terhadap Anies, saya kira, gitu kan? Misalnya PDIP, apakah mereka akan mengusung Anies? Kan dibicarakan juga tuh di internal PDIP. Memang yang paling, kalau Ahok bukan pilihan bagi PDIP untuk menjadi gubernur, maka kalau mau menang, PDIP itu pilihan paling rasionalnya adalah mendukung Anies. Kenapa pilihan paling rasional? Pertama, itu apa namanya, Anies memang butuh memperluas basis suaranya ke basis suara PDIP.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, eh, PDIP kalau bergabung sama Anies kemungkinan besar akan memperoleh tawaran Wagub gitu. Karena hanya dengan cara menaruh orang PDIP di tiketnya Anies, maka pemilih PDIP itu bisa dimobilisasi atau diajak untuk memilih pasangan Anies bersama pasangannya itu. Ya, jadi peluang PDIP pilihannya kalau tidak ada Ahok jadi cagup, maka menggabungkan PDIP sama Anies. Nah, kalau PDIP bergabung sama Anies, partai lain sulit untuk melawan keduanya. Kenapa? Tidak ada calon, tidak ada figur yang betul-betul kuat yang ada di luar Anies saat ini selain Ridwan Kamil, gitu. Nah, banyak orang bilang begini ya, iya tapi Jakarta kan seringkali jadi kuburan petahana. Kan petahana Fauzi Bowo kalah, Ahok kalah, gitu. Oke, betul track record itu, tapi jangan lupa di di dua pilkada terakhir di Jakarta itu kan ada elemen of surprise, ya kan? Elemen of surprise. Di masa Fauzi Bowo, Jokowi itu tidak dikenal orang yang melawan Fauzi Bowo. Jadi orang nggak tahu sebetulnya kekuatan Jokowi itu berapa, seberapa jauh dia bisa memperoleh dukungan, nggak tahu orang. Sehingga bisa jadi di underestimate, atau juga apa tidak diperhitungkan. Nah, ternyata ada elemen of surprise. Di DKI periode 2017 lawan Ahok, memang petahananya kalah oleh katakanlah pendatang baru. Tapi itu ada elemen of surprise juga kan. Anies waktu itu penantang, tapi sekaligus juga ada elemen of surprise dari politik identitas itu yang melekat sampai sekarang. Nah kalau jadi ada elemen of surprise calon periode Jokowi lawan lawan Fauzi Bowo. Lalu ada elemen surprise politik identitas, ya, pembelahan, polarisasi ya Ya. di pemilu 2017. Nah, kalau sekarang ada nggak elemen surprise dari dua sisi itu? Dari sisi calon, ada nggak calon yang mungkin muncul tiba-tiba sekuat Jokowi di luar Anies, Ahok, Ridwan Kamil, Sahroni, Riza Patria, siapa lagi, Erwin Aksa, Zaki, nama-nama yang sekarang beredar, ya. Ya. Kayaknya nggak ada ya. Semua nama yang beredar itu sudah kita kenal. Kita sudah kenal Anies, kita sudah kenal Ridwan Kamil, kita sudah kenal Ahok, kita juga sudah kenal nama-nama lain yang elektabilitasnya berada di bawah Anies dan Ahok. Jadi tidak ada elemen surprise dari segi calon. Lalu elemen surprise dari segi isu. Isu apa sekarang yang bakal muncul? Kita nggak tahu kan? Tidak, dugaan saya kalau kita melihat bahwa elemen surprise pada tahun 2017 itu adalah politik identitas, maka orang tidak mau lagi menjadikannya sebagai elemen surprise kan sekarang. Jadi maka partai-partai memang harus berpikir apakah merelakan Anies jadi gubernur Jakarta lagi atau mereka mencari cara agar Anies tidak maju di dalam Pilgub Jakarta. Nah, itu yang kedua, yang kedua itu menarik itu. Sebenarnya tadi arah yang saya bicarakan itu soal jadi ada kekhasan perbedaan antara Pilpres dengan Pilkada. Itu saya sebenarnya malah menyimak dari penjelasan Bung J di tempat lain adalah bahwa di Pilkada itu bisa aja calon dijegal gitu ya dengan cara tidak dapat tiket gitu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang lazim terjadi di Pilkada, nggak khas Jakarta kan gitu. Nggak. Itu misalnya, sudah biasa terjadi. Contoh makanya, misalnya soal aman ini, Bung Jai. Kan kalau PKS nggak punya temen, kan nggak bisa maju. Ya. Terus kemudian taruhlah PDIP mau nyalonin Anies misalnya karena takut soal politik identitas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya PKB, Nasdem, dan PKS bergabung ke PKIM, kan juga nggak bisa sendirian PDIP, gitu loh. Jadi itu juga belum tentu barang matang gitu. Itu bisa juga berantakan juga gitu. Jadi ini kan juga
sesuatu yang bisa terjadi gitu, Bung Jai. Benar, bisa aja terjadi. Tapi kok rasanya misalnya begini ya, berarti untuk menjegal Anies, katakanlah yang pengen menjegal itu kan katanya Jokowi sama Prabowo gitu kan? Katakanlah kan begitu. Berarti kan mereka harus meninggalkan PDIP sendirian, ya kan? Lalu mengambil PKS, mengambil PKB, sekaligus juga mengambil Nasdem, ya kan? Lalu mencalonkan calon lain. Artinya mereka mengajukan calon tunggal. Bisa aja gitu ya. Eh, apa namanya? Tapi masa iya PKS bisa begitu? Masa iya Nasdem bisa begitu? Lalu apa alasan memaksa partai PKB, partai PKS sama partai Nasdem untuk tidak mencalonkan Anies itu apa alasannya? Ya kan? Karena kalau alasannya supaya sama-sama di Kim, ya bukannya supaya masanya kalau alasannya supaya mereka nanti bisa sama-sama di Kim untuk pemerintahan ke depan misalnya ya, katakanlah begitu. Bagaimana dengan di Banten? Di Banten itu Golkar sama Gerindra berhadapan. Golkar nyalonin Airin, Gerindra nyalonin Andra Soni ya kalau nggak salah. Bersama. Jadi boleh dong berpisah jalan antar sama koalisi. Masa gara-gara kita kepengen menjadi anggota Kim, anggota apa koalisi pemerintahan ke depan, lalu nggak boleh nyalonin orang lain gitu, yang tidak disukai oleh Kim, itu ya, itu satu. Di Jawa Barat ada kemungkinan Kim tidak sama calonnya. Mungkin Golkar nyalonin Ridwan Kamil, mungkin Gerindra nyalonin Deddy Mulyadi. Jadi di sesama Kim aja belum tentu sama. Bagaimana untuk mengajak semua partai-partai itu? Itu faktor yang kedua ya. Nah, faktor yang ketiga, kalau memang nanti PDIP ditinggal sendirian, PKS, PKB dan Nasdem diajak semua, lalu mereka punya calon sendiri, itu calon tunggal. Jangan lupa ada peristiwa Makassar. Pilkada Makassar tahun 2018 kalau nggak salah. Dani Pomanto, seorang calon yang sangat populer di masyarakat Makassar. Lalu ada kekuatan besar yang kemudian dengan berbagai cara itu kemudian membuat Dani Pomanto gagal maju. Waktu itu terkena kasus hukum, ya. Nah, masyarakat sehingga jadi calon tunggal. Apa yang terjadi? Masyarakat yang merasa itu tidak adil itu bergerak. Masyarakat yang merasa tidak adil. Akibatnya apa? Kotak kosongnya yang menang. Kotak kosong yang menang. Bukan calon tunggal itu. Bukan calon tunggal. Nah, bayangkan masyarakat Jakarta kan kota metropolitan. Kalau terjadi penjegalan seperti itu terhadap calon yang populer seperti Anies, bisa jadi malah terjadi penggumpalan, terjadi konsolidasi oposisi publik. Akibatnya kemudian justru bisa backfire kan penjegalan terhadap Anies itu. Jadi saya kira menjegal Anies dengan cara seperti itu tidak akan memberikan solusi yang baik bagi perjalanan Jakarta. Apalagi Jakarta ke depan itu karena EKN kata Pak Jokowi baru selesai 15%. 15 Agustus ini kan baru selesai 15% kata Pak Jokowi. Jadi dan kata Pak Jokowi membangun ibu kota itu perlu waktu belasan tahun sampai 15 tahun. Apa itu artinya? Artinya Jakarta sampai dengan minimal 15 tahun ke depan kalau ikut kata Pak Jokowi itu masih akan jadi ibu kota Indonesia. Nah, bayangkan kalau wilayah strategis seperti ibu kota itu mengalami masalah, terjadi pemberontakan publik, oposisi publik terhadap rekayasa pemilu dan sebagainya, atau peristiwa pemilu dan sebagainya. Saya kira hal-hal itu harus jadi pertimbangan-pertimbangan strategis. Saya kira kalau apa namanya, peristiwa itu terjadi, maka itu akan mempersulit perkembangan pemerintahan ke depan, saya kira. Tapi kan gini Bung Jai, kalau ini kaitannya dengan soal hubungan antara Jakarta dengan pemerintah pusat ya. Kan Kim
atau pemerintahan Prabowo Gibran kan berkepentingan untuk agar Jakarta dengan pemerintahan pusat itu inline, ya kan? Nah, kalau taruhlah misalnya Jakarta ini gubernurnya Anies nanti, dan Anies adalah simbol dari perubahan yang notabene merupakan lawan dari Prabowo dan Jokowi, dan PDIP juga lawan dari Jokowi dan Prabowo gitu ya. Itu kan artinya Jakarta ini justru berseberangan dengan pusat. Itu kan juga ancaman bagi Kim gitu loh. Jadi artinya Kim berkepentingan supaya Jakarta ini dipimpin oleh gubernur yang inline dengan mereka, yang artinya berarti bukan Anies. Itu satu. Kemudian yang kedua soal PKS, Bung Jai. PKS kan sangat berhasrat untuk, ya dia sebagai pemenang pileg kan, sangat berhasrat untuk paling tidak cawagup gitu. Nah, kalau skema tadi itu Anies diusung oleh PDIP dengan cawagupnya PDIP, kan berarti nasib PKS nggak pernah jadi orang nomor 1 atau nomor 2 di Jakarta kan semakin panjang ininya, pacekliknya gitu loh. Berkali-kali kena prank katanya kan gitu. Terus sekarang ya harus merelakan bukan cawagup lagi. Itu gimana kan? Itu juga faktor kepentingan kan juga bermain di situ gitu. Iya, kalau yang pasti PKS tidak bisa memaksakan diri. Memang pemenang pemilu, tapi kan nggak persen. Itulah faktanya kan. Ya. Intinya, nah masalahnya adalah kalau PKS mengajukan Anies, dihitung-hitung itu sulit bagi Anies untuk menang. Ya. Kalau misalnya melawan lawan yang kompetitif, begitu. Jadi karena mengajukan calon dari PKS itu kan tidak menambah ceruk suara untuk Anies, gitu. Nah sekarang PKS tinggal pilih mau menang atau mau sekedar ngajuin calon, kan gitu. Kalau PKS ngotot lalu tidak mau mengalah, ya akhirnya PKS-nya bisa ditinggal kan. Aniesnya misalnya pindah, diusung oleh PKB bersama PDIP kan. Belum tentu Anies jadi menang juga karena belum tentu semua pemilih yang pemilih PKS belum tentu akan ikut milih Anies kan gitu. Kalau Anies tidak dicalonkan oleh PKS, iya. Tapi apa namanya? Apakah PKS juga punya calon lain yang bisa memenangkan kalau dia tetap kekeh? Jadi itu yang apa namanya menjadi sulit bagi PKS. Jadi benar kata Anda tadi, aman itu memang belum aman gitu. Dan Nah, juga pemilih PDIP juga belum tentu semuanya milih Anies kan, Bung Jai? Karena kan mereka militan juga. Karena ini ada faktor yang sifatnya citra terhadap Anies kan juga belum sepenuhnya hilang ya, sebagai orang yang terkait dengan politik identitas itu gitu. iya memang. Kalau Ahok tidak maju, maka loyalis Ahok itu mungkin cenderung akan ikut apa kata PDIP. Banyak ya. Kalau ada calon PDIP di pasangan Anies. Kalau nggak ada, nah itu mereka bisa nggak mau tuh. Tapi kalau ada calon dari PDIP di kubu Anies, nah PDIP kan di mana-mana memang loyalitas pemilih partainya sangat kuat kan. Oke. Jadi kalau dengan ada calon di samping Anies, lalu ada perintah atau himbauan atau instruksi dari DPP Partai PDIP dari atas sampai ke bawah di Jakarta, maka itu bisa membantu memobilisasi pemilih pemilih PDIP untuk mendukung Anies gitu. Jadi di situ yang dimungkinkan untuk membantu Anies untuk memenangkan diri. Apalagi kalau nanti calon di luar Anies tidak terlalu sepadan gitu ya, tidak terlalu sepadan sehingga misalnya Anies bersama PDIP ya, Ridwan Kamil nggak maju karena Anies bersama PDIP, Ahok pasti nggak maju, maka berarti kan calonnya di luar itu. Ya. Mungkin Erwin Aksa dari Golkar, mungkin Babah Alun, mungkin yang lain, ya kan? Nah, minimal secara individu, calon-calon di luar Anies ini belum sekuat Anies sekarang, belum kompetitif. Nah, kembali ke soal yang tadi, hubungan pemerintah Jakarta dengan pusat. Coba kita lihat
Ada berapa banyak sih pertentangan pemerintah Jakarta sama pusat selama Anies memerintah jadi gubernur? Yang beda-beda kan cuma waktu zaman apa COVID. Tapi ujung-ujungnya kan tetap dilaksanakan juga tuh, ya. Ya, Karantina segala macam kan dijalankan juga. Kemudian perbedaan-perbedaannya paling perbedaan retorik, berbeda sikap, beda sikap di media kan gitu kan. Paling ya. itu. Tapi secara kebijakan ada nggak yang beda? Tapi Yang dari secara segi real berbeda. Misalnya kartu Jakarta Pintar, apa namanya? Kartu Indonesia Sehatnya Jokowi. Dijalankan nggak di Jakarta? Dijalankan. Proyek apa itu MRT tetap jalan nggak di Jakarta? Tetap jalan. Proyek-proyek infrastruktur lainnya tetap jalan nggak di Jakarta? Tetap jalan, ya kan? Jadi apa namanya? Jangan-jangan itu cuma mitos aja, mitos aja. Nah, tapi itu bagaimana secara ini? kenyataan. Sorry, sorry, terus lanjut, lanjut. Nah, secara hukum kita harus lihat Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Hmm. Siapapun kepala daerah itu, kalau dia gubernur, fungsi dua posisi. Satu sebagai kepala daerah otonom, kepala daerah. Dua sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi itu. Hmm. Itu undang-undangnya yang mengatakan begitu. Jadi siapapun gubernurnya di Jakarta itu, dia to some extent harus patuh pada pemerintah pusat untuk menjalankan program-program itu, gitu. Jadi itu apa namanya? Itu yang eh, akan sangat penting. Nah, yang kedua, belum tentu pola hubungan pemerintah pusat dengan Anies di zaman Jokowi itu sama pola hubungannya antara pemerintah pusat di zaman Prabowo dengan Anies kalau Anies jadi gubernur, ya kan? Belum tentu sama. Eh, apa? Misalnya nih, misalnya Anies berpikir Prabowo mungkin 2 periode kan gitu. Ya. Bisa jadi Anies berpikir ya kalau melawan Prabowo nggak bisa di 2 periode, siapa tahu saya bisa jadi wakil presiden, misalnya ya. Bisa juga begitu kan? Atau hal-hal lainnya. Jadi belum belum tentu apa namanya ketidakliniaran itu terjadi. Nah, yang ketiga saya kira eh, apa salahnya sih kalau seorang gubernur dari partai apa namanya di luar Kim, lalu presidennya Kim, apa sih salahnya gitu ya? Hmm. Toh apa namanya eh, figur yang apa namanya yang figur yang misal katakanlah dalam hal ini figurnya Anies itu kan pernah bekerja di dua-dua di keduanya. Anies pernah jadi juru bicara Jokowi melawan Prabowo, tapi Anies juga pernah bersama Prabowo kan. Dan jangan lupa Prabowo pernah melawan Jokowi Hmm. dua dua apa 2 periode dan sekarang menjadi timnya Jokowi. Jadi saya kira soal linearitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu kita jangan melihatnya dalam jangka pendek dan terlalu kaku. Oke. Nah, tapi ini khusus tentang ini pertanyaan terakhir ya, Bung Jaya. Khusus tentang hubungan antara Prabowo dengan Anies. Karena kan konon katanya Jakarta itu kan apa etalase Indonesia dan pemimpin Jakarta nanti peluangnya untuk menjadi calon presiden itu besar 2029 gitu. Ya, Jadi kalau misalnya Anies di Jakarta itu potensi untuk menjadi kontendernya Prabowo kalau Prabowo maju lagi atau calonnya Kim siapa gitu itu besar sekali gitu loh. ya, Padahal dalam Pilpres kemarin kan Anies ini mewakili perubahan, Prabowo keberlanjutan. Jadi kalau Anies yang di Jakarta dan dia dulu kan narasinya kalau di Pilpres kan menolak IKN, menolak apa ya mengkritik hilirisasi, pokoknya keberlanjutan itu dikritik gitu, ya, ditolak gitu. Nah ini kan eh, apa bisa menjadi anak macan kalau ya, dibiarkan gitu. ya, Karena ya. ini jadi ancaman untuk pilpres berikutnya. Itu gimana menurut Anda? Ini terakhir nih. Ya, Anies itu kan apa tokoh perubahan ketika jadi capres, iya kan? Ya, ya. Nah, kalau dia menjadi gubernur itu dia secara hukum
minimal sebagian harus ikut program-program nasional, itu kan? Dan apa? Jadi tidak bisa saklek bahwa kalau Anies di Jakarta itu menjadi oposisinya Prabowo, nggak bisa. Kenapa? Karena sebagian dari program-program di Jakarta itu akan berasal dari pemerintah pusat. Anies atau Gubernur Jakarta itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia akan memerlukan pemerintah pusat dalam melaksanakan program-programnya. Apalagi program-program di Jakarta itu memerlukan koordinasi antar wilayah. Koordinasi antar wilayah bisa dengan Jawa Barat, dengan Banten, mungkin juga sebagian dengan Jawa Tengah dalam program tertentu. Dan itu kan memerlukan koordinasi dari pemerintah pusat. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Gubernur Jakarta itu sama seperti gubernur-gubernur yang lain, to a great extent, dalam sampai tingkatan yang signifikan itu harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dia memang punya program-program di daerahnya masing-masing, tapi itu kan program daerah. Program daerah, misalnya program banjir yang terkait dengan Jakarta, itu kan, masa itu bertentangan antara pemerintah pusat sama pemerintah Jakarta? Kan nggak mungkin. Program mengatasi kemacetan di Jakarta, kan nggak mungkin itu bertentangan. Program melanjutkan bantuan untuk apa namanya anak-anak atau orang-orang miskin yang perlu sekolah, itu saya kira tidak akan bertentangan dengan pemerintah pusat. Nah, yang paling kan kalau di Pilpres kemarin menolak IKN atau IKN nggak jadi. Ya itu kan IKN tidak ditolak pun sekarang baru 15%. Satu. Yang kedua, tanggung jawab IKN kan bukan tanggung jawab Gubernur Jakarta. Jadi nggak relevan tuh bicara IKN lagi. Kalau dia sudah Gubernur Jakarta, bicara soal IKN tidak relevan gitu. Apalagi tuh program yang kemarin ditolak, hilirisasi. Ya boleh Gubernur Jakarta menolak hilirisasi, tapi kan yang ngerjain hilirisasi komandannya bukan Gubernur Jakarta kan? Begitu. Jadi nuansa perbedaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta itu nantinya menurut saya tidak akan sesignifikan yang dibayangkan. Tapi kalau dia nanti misalnya 2029 menjadi potensi penantang yang kuat, itu gimana? Kan artinya narasi keberlanjutan kan mandek gitu. Kalau dia menang gitu. Ya, itu betul. gimana, Bung Jay? Betul. Tapi apakah dengan membuat Anies tidak menjadi gubernur Jakarta, itu berarti Anies tidak bisa berkampanye, tidak bisa bersosialisasi, ya kan? Justru dia bisa punya kekuatan lebih tuh. Dia bisa lebih bebas berkeliling seluruh Indonesia, membangun oposisi, ya kan? Membangun kesadaran publik dan sebagainya. Jadi ide untuk mematikan lawan supaya tidak punya kompetitor dalam demokrasi, menurut saya itu bukan ide yang demokratis. Kalau memang ada calon yang kuat, ya sudah dihadapi aja. Kan gitu. Kita ini sudah berapa nih? Sejak 98 sampai sekarang kita demokrasi kan sudah lebih dari 25 tahun kita demokrasi. Kok untuk kontestasi kalau pengen menang caranya dengan mematikan lawan supaya tidak masuk arena. Itu bukan cara yang demokratis untuk menyelesaikan masalah. Saya kira salah satu tugas pemerintahan ke depan adalah menjaga demokrasi dong. Kecuali kalau memang rencananya tidak mau demokrasi lagi, gitu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Jayadi Hanan atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.